Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bukum. Ada yang bisa saya bantu Bukum? Ini loh Bu. Tumben di sini. Iya, saya loh Bu ingin tanya-tanya kalau Hmm. Bu Ira menyelesaikan kasus-kasus di lembaga jenengan Bu. Oh Kan gitu. tentunya kalau di TK sama SD itu kan banyak perbedaan ya Bu ya. Hmm. Misalnya kalau menyelesaikan masalah yang sama-sama benarnya, jadi kan barangkali itu panjenengan itu mengalami dilema ya Bu ya. Itu caranya bagaimana ya Bu ya? Oke, gini Bukum. Karena status saya ini kepala sekolah ya Bukum ya. Jadi saya nanti lebih kasusnya ke guru mungkin ya Bukum ya. Kalau apa istilahnya ke pendidikan di wilayah saya. Jadi saya lebih ini sih kasusnya gitu. Kalau untuk kasus dilema itu ya tentunya banyak sih Bukum ya. Karena kita kan ini banyak di lembaga saya itu ada 10 guru. Jadi otomatis banyak kasus-kasus yang tentunya membuat saya juga kesulitan untuk memutuskan gitu. Mungkin bisa diberi contoh Bu, kasusnya seperti apa Bu ya? Oke, ini kayak ini sih Bukum untuk ketika ada kasus ini guru saya apa ya iya ya guru saya itu waktu itu ini merawat ayahnya bapak ya merawat ayahnya yang sudah tua terus ini sakit-sakitan juga. Nah sementara di sekolah itu juga ada aturan kan Bukum ya, ada perpiketan, terus juga ada jadwal masuknya juga. Kemudian ketika kita ada kegiatan-kegiatan itu juga membutuhkan jam tambahan ya, otomatis jam lembur kalau kita ini ya Bukum ya. Jadi itu yang guru saya ini yang merawat ayahnya ini sering sekali terlambat, terus piket-piket juga sering inilah apa yang biasanya harusnya 6:30 ini datangnya jam 7 baru datang. Nah, itu dilema bagi saya karena kita tahu sendiri ketika merawat orang tua itu juga susahnya bukan main, apalagi yang sudah tua gitu ya, itu membutuhkan ekstra kesabaran gitu. Sementara di sekolah juga harus ini tertib aturan kan gitu. Terus untuk menghadapi hal yang demikian, paradigma apa yang biasanya Ibu gunakan untuk mengatasi hal tersebut Ibu? Kalau ini sih Bukum untuk kasus-kasus yang seperti ini ibu guru ini tentunya ini sih Bukum lebih ke kemanusiaan yang saya ini ya kedepankan. Jadi untuk untuk aturan itu memang saya harus bersikap adil ya sama teman-teman itu sama guru-guru saya. Memang aturan itu memang harus ditaati begitu ya. Semua guru-guru juga harus mentaati aturan itu, termasuk juga guru yang saya ceritakan tadi itu. Tapi ini ada pengecualian juga. Jadi ada hari-hari tertentu yang memang beliaunya itu tidak bisa hadir tepat waktu, itu sekiranya juga saya harus memaklumi, teman-teman juga harus memaklumi. Jadi dilema saya itu antara saya harus bersikap adil dengan ini guru-guru saya yang lain, di satu sisi juga saya harus mengedepankan empati saya, rasa kemanusiaan kita lah gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya langkah-langkah yang Bu Ira ambil itu apa saja Bu? Mungkin bisa diceritakan. Kalau langkah-langkahnya ini pengalaman aja ya Bu ya. Iya. Kalau teori saya mah kalah jauh dengan Bukum yang sudah ini pelajari tentang teori-teori ya. Kalau saya berdasarkan pengalaman aja. Kalau ini tentunya
mempertimbangkan itu ya baik buruknya itu, jadi ada pertimbangan hukum. Jadi ketika saya harus mengambil keputusan ini nanti dampaknya kayak apa sih, jadi saya memang harus benar-benar ini pertimbangan gitu. Jadi ya tadi ketika nanti saya memberlakukan harus saya pukul rata itu ya aturan, jadi saya harus bersikap adil, itu saya buat rata. Tapi ada salah satu ini yang merasa kesulitan. Apakah nanti saya juga khawatir itu dolim ya? Saya khawatir itu nanti mendolimi teman saya juga gitu. Saya juga belum pernah merasakan untuk merawat orang tua yang sudah ini sangat sepuh, kemudian sudah tidak bisa apa-apa. Teman saya juga harus membagi waktu dengan keluarga, ya punya anak kecil juga gitu. Itu kan juga luar biasa menguras tenaga dan juga pikiran. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan, dipertimbangkan gitu. Selain banyak hal yang harus Bu Ira perhatikan, apa ada Bu tantangan lain Bu untuk menghadapi kasus guru tersebut Bu? Kalau tantangannya sih lebih ke ini ya Bu Gum ya, ke teman-teman ini sejawat gitu ya, dari teman-teman guru yang lain itu. Jadi tantangannya itu saya dianggap ini bersikap tidak kurang adil mungkin seperti itu. Jadi teman-teman juga ini kadang itu juga sempat protes juga waktu itu ke saya, Bu Ira kalau itu ada toleransi gitu ya, teman-teman yang lain juga mestinya ada, kayak kita itu juga punya kepentingan di rumah dan sebagainya gitu ya, Bu tahu sendiri kan gitu ya. Jadi kita di rumah juga punya kepentingan, punya kesibukan dan lain-lain. Tapi ini kembali lagi kita jelaskan lagi bagaimana susahnya gitu. Dan waktu itu juga kunjungan ke lokasi, nah itu juga sangat penting. Jadi ketika saya menjelaskan tidak hanya dengan ucapan, tapi kita berkunjung. Ayo sekali-kali kita jenguk, kita tahu kondisi yang sebenarnya itu gimana. Gitu. Akhirnya dengan gitu teman-teman bisa tahu gitu ya, teman-teman guru itu bisa saling memahami. Oh memang seperti itu, mulai dari suku nggak bisa ini, orang tuanya itu nggak bisa jalan sendiri, harus dibantu, kemudian ya itu buang air besar dan kecil itu di tempat, dan itu kan begitu susahnya kan gitu ya. Akhirnya teman-teman bisa menyadari. Tantangannya mungkin hanya itu sih hukum. Kalau untuk tantangan ke unsur pimpinan, ke yayasan, barangkali itu bisa di ini sejauh ini masih bisa diatasi. Berarti ini ya Bu ya, di lembaganya itu guru-gurunya sangat guyup ya Bu ya. Ya memang harus. Jadi kita istilahnya kita punya tim itu kalau bisa kan harus tim yang solid gitu ya. Ya memang wajar ketika ada satu dua yang tidak sejalan dengan kita. Tapi sejauh ini Insya Allah mudah-mudahan Insya Allah ke depan masih tetap kompak gitu. Alhamdulillah, semoga tetap bisa dipertahankan ya Bu. Amin. Dengan tantangan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang biasanya bisa membantu meringankan Bu Ira ketika Bu Ira menghadapi dilema etika? Adakah orang yang biasanya membantu Ibu atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu? Kalau faktor-faktor yang mempermudah itu tentunya dari ini ya, dari lingkungan kita sendiri sih hukum terlebih itu. Jadi dukungan dari teman-teman kita sendiri, tim kita itu yang sangat kita butuhkan. Apalagi ini permasalahan intern ya, jadi kita harus sama-sama saling memahami itu ya. Tentunya dukungan dari teman-teman sejawat, guru-guru itu yang paling penting. Ya. Nanti ini ya Bu ya, yang membantu adalah dari guru-gurunya panjenengan ya, sendiri. Betul. Dan ketika saya mengambil keputusan itu, istilahnya memberikan toleransi itu juga atas persetujuan dari mereka. Persetujuan itu pun juga dengan ini ya, ketika saya mengambil kebijakan itu teman-teman yang lain juga ini mendukung sih. Jadi atas dasar kemanusiaan juga. Keren sekali nih guru-guru KBTK Al-Akbar ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Kum. Sama-sama Ibu. Kemudian ini Bu yang terakhir, dari pengalaman Ibu karena kasus guru tersebut, apa yang
bisa Bu Ira ambil petik hikmahnya dari pembelajaran tersebut itu? Kalau dari kasus ini ya hukum, karena ini tadi antara aturan ya, antara aturan dan juga rasa kemanusiaan ya, kepedulian itu ya. Jadi kalau dari kasus ini yang bisa kita ambil ya itu tadi, aturan itu memang harus kita jalani gitu ya. Semua ketika kita punya aturan, kita sepakati, itu harus kita jalani semuanya gitu ya, yang terlibat di dalamnya. Tetapi ada kasus-kasus tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu di mana aturan itu harus ada kebijakan gitu ya. Jadi boleh kita tidak melakukan aturan itu dengan catatan ini tadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang memerlukan kebijakan dari seorang pimpinan gitu. Berarti tadi Bu Ira ini ya dihadapkan pada apa ya Bu, kebenaran, aturan, Iya. rasa belas kasihan Ibu sebagai pemimpin dari Iya. lembaganya Ibu ya Bu. Jadi yang dilemanya tadi itu antara saya ini sih bersikap adil ya Iya. dengan aturan. Jadi ya itu tadi guru-guru saya sempat ini sih buku, kenapa aturan kok semua juga punya kepentingan Bu Irang, tapi ini kan ada khusus gitu ya. Jadi ada segi kemanusiaan yang memang benar-benar harus kita pertimbangkan. Jadi ketika saya mengambil keputusan kebijakan itu juga tidak langsung saya cut, itu harus ini semua harus mentaati gitu, tidak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, ada dampak-dampak ke belakangnya yang ini perlu diperhatikan juga. Ibu Ira ini sungguh seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Oh, amin, amin, mudah-mudahan seperti itu. Selalu membuat keputusan berdasarkan kepentingan orang banyak dan selalu berdasarkan nilai. Amin, terima kasih Buku. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, Bu. Dari panjenengan tadi saya mendapatkan ilmu yang banyak tentang bagaimana sih caranya kita menghadapi dilema Gitu. etika dan permasalahannya, langkah-langkahnya, pengambilan keputusannya seperti apa itu. Alhamdulillah saya sudah dapat banyak. Terima kasih juga Buku. Sering-sering kesini Buku. Ya,